Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, pagi hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah menjaga untuk kita kesehatan ini, nikmat ini, khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menguatkan untuk kita menyelesaikan bulan yang mulia ini dalam keadaan menang dari syahwat dan nafsu kita, menang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin setiap hari kita sudah sering mendengarkan tentang tauladan-tauladan baginda Rasulullah, sahabat salaf soleh dalam hal amal soleh selama bulan Ramadan. Dalam hal Qur'annya kita melihat Rasulullah setiap malam didatangi malaikat Jibril, yudarisuhul Qur'an, mudarasah Al-Qur'an. Setiap malam itu, kalau boleh tanya Pak, setiap malam malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mudarasatul Qur'an. Itu kira-kira mudarasahnya itu Al-Fatihah saja atau Al-Baqarah saja atau juz 30 saja, surat-surat tertentu saja atau juz-juz tertentu saja, atau kira-kira satu Quran semuanya? Kira-kira kalau saya mengira satu Quran semuanya, dan itu terjadi setiap malam. Berarti kalau boleh dibilang setiap malamnya Rasulullah dalam hal Al-Quran itu bersama malaikat Jibril khatam. Betul atau tidak? Masya Allah. Ditiru oleh para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Diceritakan malam itu, ini kalau waktu malam selama bulan Ramadan itu kemuliaannya luar biasa, karena siangnya kita sudah puasa, malamnya tidak boleh dipakai nganggur, maka dipakai qiyam. Maka dalam hadis itu puasa siang hari, qiyam di malam hari, dua-duanya mendatangi Allah Subhanahu wa taala, memberikan pembelaan kepada orang yang puasa siang hari dan orang yang qiyam malam hari tadi. Nah, qiyamnya ini Pak, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh salaf soleh kita, qiyamnya ini panjang sekali. Diceritakan di beberapa riwayat oleh sebagian sahabat, saking panjangnya berdiri lama. Berdirinya ngapain? Ya makmuman mendengarkan imam yang berpanjang-panjang membaca Al-Quran. Jadi panjangnya tersebut panjang qiyam karena panjangnya Al-Quran yang dibaca oleh imam. Saking panjangnya dan saking banyaknya ayat yang dibaca oleh imam dalam sholat qiyam tersebut, hampir-hampir mereka selesai itu sudah mau adzan subuh. Sebagian mereka menceritakan, kami pulang dari masjid ke rumah, kami memburu-burui pembantu kami untuk segera menyiapkan makan, khawatir adzan subuh sudah berkumandang. Bayang itu enggak Pak? Kalau kita mah ya kan, alhamdulillah masih tetap melakukan dengan baik.
Dan kebanyakan, mohon maaf, berapa masjid atau mungkin hampir 90% masjid, ketika ada masjid yang memperpanjang qiyamnya, itu pasti tidak disukai oleh jamaah. Ya, tapi kalau boleh ngajak sama-sama jamaah dan saya sendiri, ya ini Ramadan, Pak. Jangan sampai disamakan dengan bulan-bulan biasa. Harus ada unsur jid wal ijtihad, sungguh-sungguh memaksa diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan walaupun kita nggak berpanjang-panjang dalam qiyam, intinya kita khusyuk, ya, kita persembahkan yang sedikit ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu qiyam dan Qur'annya. Ada lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya. Ya. Sedekahnya. Dan di bulan Ramadan Rasulullah SAW mencontohkan menjadi tauladan terbaik untuk umat ini. Umat ini kemudian mengetahuinya, salaf soleh mengikuti jejak Rasulullah SAW, yang mana beliau Rasulullah merupakan a'dhamun nasi shadaqatan bima malakat yaduhu, orang yang paling banyak sedekahnya. Apa yang dimiliki oleh tangannya paling banyak keluar untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa kana la yastaksiru syai'an a'tahu lillahi ta'ala wa la yastaqilluhu. Harta yang Allah berikan kepada beliau Rasulullah SAW yang ada di tangannya tidak dimilikinya untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk mereka hamba-hamba Allah. Wa kana la yas'aluhu ahadun syai'an 'indahu illa a'tahu. Apalagi ada yang datang meminta bantuan kepada Rasulullah, tidak ada satupun yang datang kepada Rasulullah meminta bantuan kecuali Rasulullah memberikan bantuannya. Masya Allah. Qalilan kana au katsiran, baik yang ada di tangannya saat itu banyak ataupun sedikit, ketika itu ada Rasulullah SAW nggak berpikir panjang, langsung memberikannya kepada orang tersebut. Wa kana ata'uhu ata'a man la yakhaful faqra. Rasulullah ketika memberi, beliau memberi dalam keadaan sama sekali tidak kepikiran uangnya berkurang, sama sekali tidak kepikiran takut miskin, takut fakir. Sebagian kita ketika memberi, apalagi nominalnya lumayan, itu berpikir, ini hasil gaji saya 1 bulan sekian, kalau saya beri sekian dulu, nanti jatah untuk anak dan istri seperti apa. Padahal itu kalau saya tabung, wah lumayan untuk masa depan anak cucu saya. Ada kepikiran begitu. Ada kepikiran takut seandainya yang dikeluarkan tersebut mengurangi jatah dia, baik untuk anaknya, untuk istrinya, masa depannya, masa depan anak cucunya. Ada begitu. Rasulullah tidak takut sama sekali. Ya. Wa kana al-'ata'u was-sadaqatu ahabba syai'in ilaihi wa kana sururuhu wa farahuhu bima yu'tihi a'zama min sururil akhidhi bima ya'khudhuhu. Sedekah, memberi adalah di antara sesuatu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Saking cintanya Rasulullah dalam bersedekah dan memberi, beliau bahagia sekali ketika memberi, dan kebahagiaannya tersebut melebihi kebahagiaan orang yang mengambil pemberian beliau. Hadirin, kita datang di rumah tidak ada apa-apa yang bisa kita makan, kita mendatangi sahabat kita yang kita lihat berkecukupan, kemudian kita pinjam, kemudian kita apa? Pinjam. Kemudian sahabat kita tersebut tanpa ragu
memberikan pinjaman kepada kita, bahkan mengatakan ambil saja dan nggak usah kau kembalikan. Bagaimana perasaan kita? Kita datang mau minjem, minta bantuan minjem, tapi sahabat kita saat memberi mengatakan silahkan ambil yang kau butuhkan dan nggak usah kau pikirkan bagaimana mengembalikan, dan nggak usah kau kembalikan. Perasaan kita bahagia luar biasa, mungkin hampir menangis karena saking senangnya. Rasulullah kebahagiaannya melebihi kebahagiaan kita yang keadaannya seperti itu tadi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada di dalam hatinya menggerutu. Mungkin sebagian kita memberi karena dia teman kita, nggak enak gitu kan, apalagi dulu dia pernah berjasa sama kita. Udahlah, kita kasih, di wajah terasa senyum gembira, oke, di hati menggerutu. Beban saja kok hidupnya untuk orang lain, kerja kayak atau macam-macam lah di pikiran kita itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana ajwadan nasi bil khairi yaminuhu karrihil mursalati. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara yang lain. Diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas, ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Beliau dalam hal kebaikan paling dermawan, lebih dermawan dibanding ar-rihil mursalah, angin yang bertiup kencang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya diteladani oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, khiyarul ummah, generasi terbaik, orang-orang yang sebelumnya mendahului kita bil iman, dengan membawa keimanan, khususnya di bulan Ramadan. Rasulullah melakukan hal itu karena tahu kemuliaan bulan Ramadan. Tahu hadirin, bulan Ramadan banyak orang yang rela tidak bekerja demi untuk menyelesaikan ibadah puasa, demi untuk bisa mengikuti qiyam Ramadan malamnya. Sehingga banyak kita melihat saudara-saudara kita yang pekerjaannya siang hari harus berhenti demi Ramadan, yang pekerjaannya malam hari harus berkurang demi qiyam Ramadan. Maka hal ini sesuai yang tadi dicontohkan Rasulullah. Beliau memahami itu. Orang-orang yang seperti itu banyak dibidik, mereka membutuhkan bantuan kita. Maka di antara kita ada yang alhamdulillah diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan datang atau tidak datang, gajinya tetap, atau bahkan ada tambahan di akhir bulan Ramadan, ada THR dan lain sebagainya. Hadirin, ada sebagian kita di tengah-tengah kita, duduk di antara kita, kanan kiri kita, yang tidak seperti kita. Ya, tidak punya gaji bulanan, mengandalkan gaji harian sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Tidak ada yang memberikan hadiah hari raya atau THR di akhir bulan. Dan sebaliknya mereka berkurang aktivitas kerjanya karena harus puasa. Tidak ada orang yang mau membeli di tokonya atau di warungnya. Atau di malam hari terkurang waktunya karena dia harus qiyam Ramadan. Maka bagi yang berkecukupan, ya, mari kita meneladani Rasulullah SAW untuk memberi, dan memberi tanpa rasa takut berkurang uang kita, tanpa rasa takut miskin atau fakir gara-gara uang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Ramadan adalah bulan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita tahu melipat gandakan pahala sedekah yang kita berikan di jalan Allah. Kalau di luar Ramadan dikatakan sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan lebih dari sekedar itu bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Maka di bulan Ramadan
Tidak 700 kali lipat lagi. Kemuliaan waktu, kemuliaan hari, tauladan Rasulullah SAW berlipat-lipat ganda yang mungkin tidak bisa dihitung lagi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata, "Uhibbu lirrajuli ziyadata fil judi fi syahri Ramadan." Beliau mengatakan, "Uhibbu, saya suka, lirrajuli, seseorang, az-ziyadata, yang suka memberikan lebih, fil judi, dalam kedermawanannya, dalam pemberiannya yang dia lakukan di bulan Ramadan, iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali hajatin nasi fihi ila masalihihim, karena orang-orang di bulan Ramadan betul-betul membutuhkan, ya, uluran tangan kita, walitasyaguli katsirin minhum bisawmi wassalati an makasibihim, dan karena banyaknya orang-orang yang sibuk dengan puasa, sibuk dengan sholat qiyam Ramadan daripada pekerjaannya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita lihat Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ma kana yasumu wa la yuftiru illa ma'al masakin. Beliau putranya Umar Ibnu Khattab, Abdullah Ibnu Umar, tidak buka puasa kecuali bersama orang-orang miskin. Fa idza mana'ahu ahluhu anhum lam yata'asha tilkal lailah. Kalau di hari itu ternyata dihalangi oleh keluarganya, mungkin ada sebagian keluarganya yang nggak mau, Pak, ini kurang, untuk kita sendiri aja masih kurang, ngapain kok bawa orang-orang miskin ikut makan bersama kita. Kalau ada kejadian seperti itu, dalam riwayat beliau tidak makan malam, karena menginginkan selalu ketika makan malam, khususnya buka puasa, membersamai orang-orang miskin, makan bersamanya. Wa kana idza ja'ahu sa'ilun wa huwa 'ala ta'amihi akhadha nasibahu minat ta'ami wa qama fa'atahu sa'ila. Ketika beliau sedang makan, sudah, istilah Jawanya, muluk, ambil di sini untuk tiba, ini muluk namanya. Kalau di Arab makannya biasanya aish atau roti, bulat begini, makannya begini, sambil ada hidangan dicolekin gitu. Ketika beliau sedang makan dan di tangannya ada roti akan dimakan, tiba-tiba datang orang yang meminta makan bersama beliau. Beliau ambil jatah makanan tersebut untuk orang tersebut, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bahagia, tidak dalam keadaan marah. Kalau kita ganggu aja ini orang, target, tunggu dulu kita selesai begitu. Tapi beliau bahagia luar biasa, dan itu masa-masa yang ditunggu. Ya, ketika keluarganya nggak membolehkan, justru beliau nggak mau makan. Ya, di saat tersebut, Hammad ibnu Abi Sulaiman kana yufattiru fi syahri Ramadan 500 insan. Namanya Hammad ibnu Abi Sulaiman. Di bulan Ramadan beliau memberikan makan sebanyak 500 orang. Wa annahu kana yu'tihim ba'dal 'idi likulli wahidin 100 dirham. 500 orang tersebut ketika sudah datang hari raya Idul Fitri, masing-masing diberikan, kalau kita namanya angpo, ya kan? Masing-masing diberikan berapa cepat? 100 dirham. 100 dirham itu kemungkinan dari 3 sampai 4 juta rupiah. 500 orang.
ketika bulan Ramadan diajak makan bersama. Datang hari raya Idul Fitri, orang-orang tersebut dikasih masing-masing 100 dirham, sekitar 3-4 jutaan. Abi Sawwar Al-Adawi, beliau berkata, kana rijalun min Bani Adi yusalluna fi hadzal masjid. Ada orang-orang dari Bani Adi, mereka semuanya sholat di masjid ini. Ma aftara ahadun minhum ala ta'amin qattu wahdahu. Orang-orang tersebut yang sholat di masjid ini tidak ada satupun yang buka puasanya sendirian. In wajada man ya'kulu ma'ahu akal. Kalau mereka mendapati orang yang mau makan bersamanya, mereka makan. Wa illa, kalau tidak mendapati orang yang makan bersamanya, akhraja ta'amahu ilal masjid, makanannya dibungkus dalam keadaan rapi, dikeluarkan, ditaruh di masjid. Fa'akalahu ma'annas, beliau makan bersama orang-orang yang ada di masjid. Wa akalan nasu ma'ahu, dan orang-orang makan bersama beliau di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak perlu capek-capek nyari orang sekarang. Alhamdulillah masjid sudah punya datanya. Alhamdulillah masjid punya programnya. Ya, kita bisa meneladani mereka-mereka dengan ikut bersedekah program masjid tersebut. Iftar jama'i yang dilakukan oleh masjid. Ya, alhamdulillah kita tidak perlu pula mencari orang yang bisa kita kasih makan. Alhamdulillah hampir setiap malam kotak infak jalan di depan kita, di antaranya untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa. Kotak infak tetap tegak berdiri di depan pintu-pintu masjid. Alhamdulillah, silahkan diisi sebanyak-banyaknya, tanpa ada rasa takut duit Anda berkurang, tanpa ada rasa takut masa depan anak istri Anda miskin atau fakir gara-gara uang yang Anda keluarkan tersebut. Yunus ibnu Yazid, beliau menceritakan keadaan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini ahli hadis yang terkenal, ya, ahli hadis yang terkenal. Diceritakan oleh Yunus ibnu Yazid, beliau mengatakan, kana Ibnu Syihabin idza dakhala Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, hari-harinya sebelumnya adalah sibuk dengan hadis, meriwayatkan hadis, majelisnya majelis hadis, murid-muridnya banyak luar biasa yang meriwayatkan dari beliau. Tapi ketika datang bulan Ramadan, hadisnya tersebut tidak dibuang, ya, disandingkan di tepi beliau, akan tetapi kemudian beliau fa innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am, sibuk pada dua hal. Yang pertama sibuk bersama Al-Quran, yang kedua sibuk bersedekah, memberi makan orang-orang yang berpuasa. Ya, Az-Zuhri, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tengok orang-orang yang miskin yang ada di sekitar kita, kita beri makan kepada mereka, dan ini harus menjadi syiar atau kebiasaan, ya, harus menjadi syiar atau kebiasaan baik yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berkecukupan. Hadirin, saya teringat selama di Mesir, saya hidupnya di masjid juga, ya, ngimami di masjid, ya, ngimami sholat 5 waktu, apalagi kalau Ramadan taraweh, ngimami taraweh, kemudian ngimami tahajud, biasanya di 10 hari terakhir gitu. Dan di 10 hari terakhir tersebut, di antara orang-orang kaya di Mesir, di antara amal soleh yang mereka lakukan di samping mereka iktikaf, mencari masjid yang tilawahnya panjang-panjang, minimal 1 juz gitu kan. Walaupun sekarang di beberapa masjid ada yang pendek-pendek dan itu diserbu orang-orang Indonesia gitu sekarang mereka. Tapi alhamdulillah masih banyak masjid
yang saat qiyam Ramadan itu 1 juz, ya, bahkan berlomba-lomba, bahkan lebih, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz gitu kan. Nah, di antara amal soleh yang mereka lakukan adalah syantoh Ramadan. Kalau kita syantoh itu bungkusan isinya sembako, ada minyak, ada beras, ada gula, ada gandum, ada ful itu kacang, makanan pokok orang Mesir, ada minum-minuman, ada kurma, luar biasa banyaknya. Kalau dinilai dengan rupiah kurang lebih 100.000, 150.000 rupiah nilainya, begitu. Dan itu dibagikan ke orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan itu jumlahnya luar biasa, ya. Ketika mereka tidak mendapati siapa yang membutuhkan karena nggak ngerti, ditaruh di masjid yang mengelola, sehingga di beberapa masjid tumpukan syantoh Ramadan. Syantoh Ramadan itu tadi sembako dibungkus per plastik, atau kadang dibungkus pakai kardus, itu banyak sekali. Dan di antara jatahnya, karena mereka melihat kita orang asing, mahasiswa, kita pasti dapat jatah itu, dan banyak sekali. Bahkan seingat saya, hampir sampai datang Ramadan yang akan datang, yang diberikan ke saya itu nggak habis dan belum habis. Luar biasa, ya, kebaikan orang-orang yang sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita tiru, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat daripada Wasilah Ibnul Asqa radhiyallahu taala anhu, yaqul, beliau berkata, hadara Ramadan wa nahnu fi ahli suffati fasumna. Ketika datang bulan Ramadan, kami ini ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang-orang yang tidak punya tempat tinggal secara khusus. Mereka biasanya tinggal di masjid, ya, mereka tinggal di masjid. Datang bulan Ramadan, kami pun puasa. Ketika datang waktu buka puasa, karena mereka miskin, nggak mendapati apa yang akan mereka pakai untuk buka puasa. Sebagian mereka ya, datang ke orang kaya, tahu ini orang kaya dan orang baik, dan mereka mencari orang yang akan makan bersamanya. Mereka mendatangi, ya, kemudian makan di tempat orang tersebut. Bahkan sebagian ketika datang melihat orang yang sedang makan tadi, rela memberikan jatah makanannya ke kita yang membutuhkan makan tadi. Di antaranya contoh daripada Ahmad ibnu Hanbal. Kita tahu Imam Ahmad ibnu Hanbal, ya'ti ilaihi sa'ilun fayadfa'u ilaihi raghifaini kana yu'idduhuma li fitrihi. Didatangi oleh peminta atau pengemis, orang yang membutuhkan makan. Kemudian beliau memberikan 2 roti kepada orang yang meminta tersebut, padahal 2 roti tersebut sudah disiapkan untuk dipakai untuk buka puasanya. Summa yatwi wa yusbihu sha'iman, kama warada aidun anna Dawud at-Ta'i. Di antaranya lagi adalah Dawud at-Ta'i wa Malik bin Dinar kana yu'thirani bi faturihima wa huma sha'imani. Ya, mereka sudah menyiapkan makanan untuk buka puasa. Ketika datang pengemis, orang yang lebih membutuhkan dari dia, diberikanlah kepada pengemis tersebut, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya mereka semuanya paham sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man fattara shaiman, siapapun yang rela mengeluarkan sebagian rezekinya memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan seperti pahala puasa itu sendiri. Dia sudah puasa, dapat pahala puasa, kemudian dia memberikan orang yang berpuasa makan, dapat pahala seperti pahala puasa, berarti dapat 2. Masya Allah. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi jatah pahala orang yang berpuasa yang dia kasih tadi. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekitar kita alhamdulillah banyak orang kaya, banyak juga di antara mereka yang dermawan luar biasa, khususnya datang bulan Ramadan
Mereka tidak pernah menyembunyikan tangannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Begitu dermawan mereka. Ya, mereka paham tentang keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka ikhlas ridho mengeluarkan sebagian rezekinya untuk memberi makan orang-orang yang lapar. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada para donatur, orang-orang baik yang meramaikan program-program kebaikan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka, memberkahi rezeki mereka, menambah insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi di waktu yang sama hadirin, yang kaya dan pelit lebih banyak. Yang kaya takut uangnya ketika keluar takut miskin, itu ternyata lebih banyak. Dia mampu memberi, dia mampu bersedekah, akan tetapi mereka tidak mau mengeluarkan uang tersebut. Yaitu tadi pikirannya takut miskin. Ya, atau kadang menghina, mengejek orang yang minta-minta, dibilangnya pemalas, dibilangnya enggak. Ya kan? Padahal kita tidak tahu di sebalik mereka sudah menjerit, menangis, bekerja keras untuk memiliki rezeki sama dengan kita. Tapi apa daya, Allah menjadikan kita satu miskin, satu kaya, biar hidup ini saling tolong menolong. Kalau kau minta semua kaya seperti Anda, hidup ini nggak seimbang, jomplang namanya. Ya. Kalau kau minta semua orang kaya duitnya seperti Anda, nanti yang bekerja untuk membangun rumah Anda nggak ada. Anda harus bekerja keras sendiri, bangun, ngangkat botol, ngangkat semen sendiri, karena yang lainnya kaya. Mereka nggak mau kerja sama Anda. Ngapain kerja sama Anda, orang duitnya udah banyak? Kita ingat itu hadirin. Ya, kita kaya, kita ditolong, kita diberi rezeki. Ini perlu kita pahami juga. Kita kaya, duit kita banyak, kita diberi rezeki oleh Allah, kita bahkan ditolong gara-gara orang-orang miskin itu, gara-gara orang lemah itu. Innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ini sekarang menjadi hebat, menjadi kaya, menjadi punya banyak rezeki, ya sebab orang-orang miskin dan orang-orang lemah itu. Kalau nggak ada mereka, nggak akan Anda kaya seperti itu. Kemudian ketika Anda kaya gara-gara mereka, kemudian sebagian rezeki dari yang Anda miliki diminta untuk dikembalikan kepada mereka, lah kok bakhil. Jangan bakhil. Ya, dalam surat Muhammad ayat 38 Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal. Itulah kalian, di antara kalian maksudnya, diajak untuk berinfak di jalan Allah, tapi di antara kalian ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapapun di antara kalian yang bakhil, nggak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Maksudnya rugi sendiri hadirin. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina, dan orang-orang yaknizuna adh-dhahaba, yang menyimpan emasnya, wal fiddata, dan peraknya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak mau menginfakkan dan mensedekahkannya di jalan Allah. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar kepada mereka adanya azab yang pedih. Masya Allah, cinta dunianya begitu melekat, cinta emas dan peraknya begitu kuat, sampai dituhankan itu dunia, tidak mau dikeluarkan di jalan Allah, tak peduli fakir miskin yang ada di sekitarnya, menyembah hartanya itu, tidak mau dikeluarkannya di jalan Allah. Fabashirhum, maka berilah kabar kepada mereka bi'adzabin alim, terhadap adanya azab pedih yang akan menimpa mereka. Azabnya diceritakan di ayat setelahnya hadirin.
yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta-harta tersebut, emasnya, peraknya, dolarnya, rupiahnya, dirhamnya, apalagi dinarnya, semuanya akan dibakar di api neraka. Ibaratnya logam-logam tadi dipanaskan di api neraka, dikumpulkan, ditumpuk dalam keadaan membara merah luar biasa. Nah, terus diapakan? Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Logam, emas, perak, dinar, dirham, ketika sudah panas, membara, memerah, dipakai untuk menyetrika punggungnya, dadanya, pinggangnya, mukanya. Kira-kira hadirin, ketika punggung kita disetrika pakai besi panas yang membara, tersisa nggak dagingnya? Nggak tersisa. Mukanya nggak tersisa, dadanya nggak tersisa, pinggangnya nggak tersisa. Dipakai nyetrika, ya kan, ke punggung kita, ke muka kita, tadi seraya dikatakan kepada kita, hadza ma kanastum, sambil gregetan, hadza ma kanastum, ini loh yang dulu kau simpen-simpen. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Ini loh yang dulu kau simpen, gak mau kau keluarkan di jalan Allah. Ini loh yang dulu kau sembah-sembah. Ini loh yang dulu kau puja-puja. Sekarang rasain hasil dari yang kau simpan. Seakan-akan begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita paham semua bahwa orang yang derma dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dicintai oleh surga Allah. Orang yang bakhil dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, dibenci oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa dengan harta kekayaannya dia mulia. Ini Allah muliakan saya karena saya rajin dulu, kerja keras, nggak kayak ente malas-malasan aja ngarepin tolong orang aja ente. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Orang berpikir ketika rezekinya melimpah, nikmatnya melimpah, dia mengatakan, Allah telah muliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebagian lagi berpikir ketika rezekinya sempit, dia miskin, dia fakir, dia mengatakan Allah telah menghinakanku. Ini orang. Ketika dia kaya penuh dengan nikmat, dia bilang dia mulia. Sebagian lagi ketika dia miskin, fakir, rezekinya sempit, dia bilang dia hina. Ketika dia mulia tadi, dia mengatakan Allah memuliakan dia. Ketika dia miskin tadi, dia bilang Allah menghinakan dia. Di ayat selanjutnya surat Al-Fajr tersebut Allah bilang, kalla, bukan begitu miskin, bukan begitu kaya. Muliamu bukan karena kayamu, hinamu bukan karena miskinmu. Terus yang bagaimana mulia dan hina? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yang menjadi ukuran Anda mulia dimuliakan Allah atau Anda hina di mata Allah adalah tukrimunal yatim atau la tukrimunal yatim.
Anda memuliakan anak yatim atau tidak memuliakannya? Tahaduna ala ta'amil miskin atau la tahaduna ala ta'amil miskin? Anda mau memberi makan orang miskin atau tidak mau memberi makan orang miskin? Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, kalian menyembah harta benda kalian, memakan harta warisan kalian dengan begitu tamak dan rakus, tak peduli orang lapar yang ada di sekitar kalian. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai harta Anda begitu sangat mencintai sampai lupa pada Allah, lupa pada akhirat, lupa pada hamba-hamba Allah. Itulah ukuran hina dan mulianya seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa ketika kita kaya kita mulia, tapi kemuliaan tersebut memang mulia di mata Allah dan bagi kita ketika kita dengan kaya tersebut mau tukrimunal yatim. Ketika kita dengan kaya tersebut mau tahaduna ala ta'amil miskin. Ketika kita dengan kaya tersebut tidak bakhil, yunfikuna amwalahum fi sabilillah wala yaknizunaha, mau menginfakkan di jalan Allah dan tidak menyimpan-nyimpannya terus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa infak di jalan Allah ini. Ya, kenapa hadirin sahabat, tabi'in, orang-orang yang paham tentang konsep harta di jalan Allah ini begitu rela ikhlas mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena waktu sudah berdetik tadi. Ya, mohon izin sedikit lagi untuk menambah semangat saya dan juga hadirin sekalian. Sedikit kita pahamkan sama-sama tentang keunggulan, keistimewaan sedekah. Dia harus menjadi garda terdepan dalam kehidupan kita. Dialah investasi kita untuk kehidupan abadi kita di hari akhir nanti, hadir. Yang pertama, sedekah adalah bukti keimanan. Bukti keimanan. Anda sholat tapi nggak mau zakat, Anda sholat tapi nggak mau sedekah, ya mohon maaf, pernah diperangi di masa sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sholat kok. Ada satu rukun yang kita tinggalkan, maka kita diperangi. Ya, jadi sedekah hadirin bukan lagi pilihan kita mau atau nggak mau. Bukannya dia sunnah ya Ustaz, yang wajib kan zakat. Zakat udah saya tunaikan, zakat fitrah apalagi, rajin saya setiap tahun zakat fitrah. Zakat mal alhamdulillah juga setiap tahun dikeluar. Selain itu Pak, ada sedekah. Ini yang kita bincang bukan zakat, sedekah. Ya, kita bincang adalah sedekah. Karena sebagian orang berpikir oh zakat udah dikeluarin, sedekah kan sunnah Ustaz, gitu kan. Memang sunnah, ya tidak sewajib zakat, akan tetapi mungkin bahkan yang sunnah tadi bisa menjadi wajib ketika keadaan di depan mata kita mengharuskan menolong orang yang membutuhkan kita tadi. Yang kedua, ayat yang tadi saya baca, surat At-Taubah itu kalau tidak salah ayat 83 atau 84, 83, 84. Kau sudah bayar zakat, oke, zakat fitrah, zakat mal, tapi uangmu masih banyak sekali itu. Sekitar kanan kiri kamu masjid membutuhkan bantuanmu, fakir miskin membutuhkan makan dari hartamu. Kau simpan-simpan untuk apa? Untuk masa depan anak cucu Ustaz. 7 turunan pun sudah kau simpan untuk mereka, dan mereka sudah ada rezekinya sendiri oleh Allah yang mengatur. Untuk apa lagi kau simpan-simpan? Ya kan? Berarti menjadi kewajiban kita hadirin, Allah memberikan kita kesempatan itu. Itu bukti keimanan. Kata Rasulullah, was-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, Imam Nawawi mengatakan berarti sedekah adalah hujjatun ala imani fa'iliha, menjadi bukti tentang keimanan orang tersebut. Artinya sebaliknya, orang yang nggak mau bersedekah
tanda kemunafikan ada pada dirinya. Ya, tanda kemunafikan ada pada dirinya. Yang kedua hadirin, sedekah bisa mengobati penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit non fisik, penyakit badan maupun penyakit hati, bisa Anda obati dengan sedekah. Ya, dalam salah satu sabdanya Rasulullah sampaikan, dawu mardokum bis sadaqah, obatilah orang-orang yang sakit yang ada di antara kalian dengan sedekah. Ada berapa banyak sakit yang belum ditemukan obatnya? Hanya setiap kita datang kepada syekh, kiai, ustadz apapun, obatnya satu, ustadz, sedekah. Yang kedua, ustadz, Quran. Medis belum menemukan, tapi Quran sudah menyampaikan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, da'u mardokum bis sadaqah, sedekah bisa mengobati segala. Ceritanya panjang, saya pun ada dalam cerita ini, tapi karena waktu, ya. Mudah-mudahan ini diantara menjadi motivasi bagi siapa diantara kita yang pengen rezekinya terus lancar, sedekah. Penyakit nggak sembuh-sembuh, sedekah. Ya, itu diantara tirakat. Punya anak yang pengen sukses, orang tuanya banyak sedekah, tirakati dengan sedekah. Ada tirakat orang tua berupa amal soleh, ada orang tua yang tirakatnya dengan puasa Senin Kemis, terus puasa Daud, saat puasa berdoa, ya Allah anak saya jadikan orang yang sukses, soleh. Ada yang tirakatnya dengan sedekah sebanyak-banyaknya, ya Allah dengan sedekah ini mudah-mudahan Engkau berikan ridho kepada saya dan anak saya, mudahkan jalan mereka semuanya. Gitu ya. Sedekah juga diantaranya yang bisa menolak bala dan menolak musuh, tadfa'ul bala wa tadfa'ul a'da. Ya, bisa menolak bala dan bisa menolak musuh. Itu sedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kejadian dan cerita tentang hal ini. Ya, ada orang yang akan menyakiti kita, memusuhi kita, merampok dan merampas harta kita, menanyakan, keluarkan semua hartamu. Kita keluarkan semuanya. Loh, kok kamu keluarkan? Iya kan, saya mau bersedekah. Akhirnya orang yang mau merampok dan merampas tersebut paham dan sadar, ini orang kok baik banget gitu kan. Tadinya mau membunuh kita, melukai kita, mengambil harta kita, tiba-tiba dia tidak jadi mencuri, mengambil dan merampok atau melukai kita, karena kita mau sedekahkan dan tersebut. Tolak bala dan tolak musuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi adalah sedekah tutahhiruka minadz-dzunub, bisa membersihkan, mensucikan kamu dari dosa-dosamu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan sifat bakhil kita, mensucikan harta kita. Di antara harta kita mungkin ada yang syubhat, ada yang campuran nggak halal. Di antara bentuk membersihkan dan mensucikannya adalah sedekah, melawan hawa nafsu kita yang hubbu ad-dunya. Kita diciptakan dalam keadaan cinta dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Kita diciptakan mencintai wanita, mencintai anak, mencintai harta. Jangan sampai cinta tersebut membutakan kita, maka kita sedekah biar cinta terhadap dunia tersebut tidak sampai membutakan kita. Itu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah naungan kita pada hari kiamat. Rasulullah sampaikan, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi, setiap orang akan berteduh di bawah sedekahnya di hari yang panas luar biasa. Ya, fakana abul khairi la yukhti'uhu yaumun la yatasaddaqu minhu bi syai'in walau ka'katan walau basolatan.
Kata Yazid, Abul Khair, tidak ada satu hari kecuali beliau bersedekah di hari tersebut, walau ka'atan, sekalipun sedekahnya dengan secuil kue, walau basolatan atau dengan bawang merah. Masya Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih. Kita paham ada 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 tersebut adalah orang-orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya nggak tahu, saking rahasianya sedekahnya. Ya, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, takutlah kepada neraka dengan banyak bersedekah walaupun dengan secuil biji kurma. Masya Allah hadirin. Apalagi kita sering dimotivasi sedekah yang berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Ada yang bilang, wah sedekah sebanyak-banyak kok insya Allah Allah janjikan kan berlipat ganda dan lain sebagainya. Ya, itu bonus diskon yang Allah berikan kita di dunia hadirin. Ya, kalau Anda mau dinafkahi Allah, bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Anda keluarkan di jalan Allah, sebesar itu pula Allah berikan untuk Anda. Untuk kaum ibu-ibu ada khusus ini, ya, annas shadaqata min a'dhami ma yunajjin nasa minan nar, bahwa sedekah adalah di antara sebab para kaum wanita dibebaskan dari api neraka. Secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inna aktsarakunna hatabu jahannam, karena saya lihat, kata Rasulullah, kebanyakan kalian adalah orang-orang yang akan berada di neraka jahanam, maka bersedekahlah biar tidak menjadi bagian dari dia yang berada di neraka jahanam. Khususnya di bulan Ramadan ini hadirin, ketika sedekah yang kita keluarkan plus di bulan mulia, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, sedekah yang paling afdal sedekah di bulan Ramadan. Contohnya tadi sudah banyak sedekah yang kita keluarkan khususnya di bulan puasa atau saat kita puasa. Ya, dalam keterangan hadis, plus kita saat mengantarkan jenazah, ditambahi saat kita menengok orang-orang yang sakit. Orang tersebut dijanjikan oleh Rasulullah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah keterangan hadis, Rasulullah berkata, siapa di antara kalian yang berpuasa? Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang bersedekah memberikan makan orang miskin? Saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini nengok orang yang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Semuanya Abu Bakar melakukan di satu hari yang sama tersebut. Rasulullah bersabda, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Perkara tersebut ketika dilakukan oleh seorang, maka dia dipastikan akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisah lain begitu banyak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita skip tentang kisah-kisah yang menginspirasi tentang sedekah ini, ya. Tapi yang terakhir sebelum saya tutup hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita perhatikan dalam sedekah tersebut, sekalipun iming-imingnya luar biasa, dunia dan akhiratnya luar biasa. Iming-iming, paham iming-iming? Iming-iming itu sesuatu yang dijanjikan, ya kan? Kamu kalau gini kamu akan saya kasihin, itu iming-iming, ya, sesuatu yang dijanjikan. Iming-imingnya yang luar biasa tadi, jangan lupa saat sedekah satu harus karena Allah, bukan karena iming-iming tadi. Itu tadi diskon bonus. Yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersedekah, ya Ustadz, kata Ustadz saya sedekah 1 juta nanti akan menjadi 700 juta. Bismillah, 1 juta saya keluarkan, niat ingsun minggu depan dapat 700 juta. No. Ya, ntar nggak dapat 700 juta, kecewa Anda. Apaan, bohong sekali tuh Ustadz, mana Qur'annya, katanya Qur'annya ada, bohong pula tuh Qur'an. Akhirnya nyalain Qur'an gara-gara Ustadznya salah. Lillahi ta'ala. Adapun bonus dunia Allah berikan ataupun enggak Allah berikan, Anda sudah dapat ridho Allah.
Ketika Allah berikan bonus dunia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tetap lillahi taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin dipuja, bukan karena ingin dipuji, bukan karena Anda ingin dibilang orang yang paling dermawan. Oh, kalau bukan karena dia atau kalau bukan karena saya, nggak berdiri itu masjid, nggak berjalan itu program masjid. Laporan semua kalian kalau bukan karena saya. Terima kasih dong sama saya, ya kan? Nah, begitu. Janganlah begitu. Yang ketiga, usahakan dari hasil yang halal. Yang keempat, jangan menyakiti orang yang Anda sedekahi. Jangan mengungkit-ungkit, jangan mengumbar-ngumbar, jangan menyebut-nyebut, karena itu bisa membatalkan pahala sedekah Anda. Dan yang kelima, usahakan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, kecuali ada maslahat. Saya harus menjaharkan atau menampakkan sedekah saya demi memancing teman-teman saya yang pelit-pelit tersebut ikut bersedekah. Anda kaya, tampakkan, yuk saya sudah nyumbang nih 1 miliar, ente dong duitnya lebih banyak 10 miliar, kita bangun Islamic Center. Nah begitu, ya kan? Kalau nggak gitu, orang-orang yang kayak itu gengsi, nggak ada yang sedekah. Nah, melihat temannya sedekah, dia ikut sedekah. Dalam keadaan seperti itu, monggo dipamerkan. Pamernya tetap lillahi ta'ala untuk memotivasi orang lain bisa ikut sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada sesi tanya jawab, tapi waktunya sudah habis. Seandainya mau dipersilahkan, monggo. Kalau enggak juga nggak ada masalah. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan ilmu tentang keutamaan sedekah yang disampaikan oleh Ustaz Imam Al-Mardhani Hafizahullah. Semoga apa yang disampaikan bisa segera kita implementasikan, diterapkan mumpung kita masih berada di bulan yang penuh berkah. Allah lipat gandakan pahala kebaikan buat kita pasti. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi jamaah yang bertanya seputar tema kita. Panitia Ramadan telah menyiapkan 2 hadir yang ingin bertanya. Jawab sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terhormat, saya ingin menanyakan 2 hal sehubungan dengan pengisian tadi yang luar biasa, padat, lengkap, dan bermanfaat. Barakallahu fiik. Ketika dalam hal sejarah itu yang saya tanyakan soal dalam sejarah itu, ada satu saat ketika sholat 5 waktu, ada seseorang begitu taat sholatnya itu, begitu rajin sholat berjemaah bersama Rasulullah SAW, selalu di belakang Rasul, yaitu namanya salam. Namun begitu salam kanan, salam kiri, dia jalan pulang. Satu saat Rasul menanyakan bahwa, wahai fulan, wahai Sa'labah, mengapa engkau begitu rajin sholat 5 waktu dan selalu di belakang saya, salam kanan, salam kiri, langsung pulang? Begitu ditanya, ya Rasulullah, saya punya kain hanya 1, jadi kain ini gantian dengan keluarga saya. Selalu begitu. Wahai Rasul, doakanlah saya supaya menjadi orang yang kaya. Jangan, kata Rasul, nanti Anda ketika kaya nanti lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus singkat, saya singkat ini, kalau dipanjangkan panjang ya, saya singkat aja. Masya Allah. Sejarah ini sore apa tidak, artinya ketika itu dipaksa Rasul entah 1-2 kali atau berapa kali, dan memang didoakan agar si Sa'labah ini menjadi orang yang kaya raya. Dan nyatanya singkat cerita, kaya raya. Kambing 1, 2, 3 dan sampai 1000, mungkin 2000, bahkan lebih mungkin ya, saking sibuknya. Mana Sa'labah? Sa'labah lagi sibuk. Sa'labah sibuk terus mengurusi bandanya itu yang di dunia itu lagi. Sehingga artinya jadi cinta dunia, dia kan lupa pada akhirat. Nah, dia yang tadi Ustaz sampaikan berarti ada relevansinya. Artinya apa? Di surat At-Taubah tadi
diperangi lah itu sahabat, sehingga sahabat itu jadi murka, jadi apa namanya, jadi maksiat kepada dunia. Akhirnya lupa akhirat dan dia diperangi, nggak mempan. Akhirnya udah biarkan aja kata Rasul. Satu. Yang kedua tadi tentang siapa yang udah peramal ini, angkat tangan, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar, selalu Abu Bakar. Ada relevansinya enggak Abu Bakar? Ketika Rasul menyuapi orang Yahudi buta, mengemis di kota Mekah, setiap hari dia mengemis, disatunya oleh Rasul, disuapi roti, sampai sedemikian rupa itu menyuapi, sampai halus, sampai pokoknya enggak ada tandingan. Satu saat Rasul meninggal, begitu meninggal diganti oleh Abu Bakar. Tidak sama dengan yang biasa itu menyuapi saya. Ini siapa ya? Ya saya yang biasa Anda disuapi, enggak. Nah sampai sedemikian rupa itu begitu dalamnya, luar biasa. Artinya apa? Sampai itu Abu Bakar menanyakan kepada Siti Aisyah sebagai anaknya, ya kan, kepada istri Rasul ketika itu, wahai Aisyah, adakah sunnah-sunnah yang saya amalkan? Tidak ada. Tapi dalam hal menyuapi ini tidak sama dengan yang biasa menyuapi, ya Rasul. Panjang. Ya, aman. Silakan. Nah ini dua ini ya, baik. Panjang sih memang. Ya, betul. Cerita tersebut dalam hal sedekah memang sering kita dengar dan sahih karena masyhur ya itu. Jadi yang terpenting adalah pelajaran dari kedua cerita tersebut. Itu tadi tambahan ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Bapak Haji, ya kan, sahih dan benar kita dengar tentang hal tersebut. Pelajaran pertama adalah banyak orang yang diuji dengan kemiskinan, dia berhasil. Qarun selama miskin ahli ibadah, tapi ketika diuji dengan kaya lupa diri. Itu tadi ya. Makanya diantara doa Rasulullah, hidupkan saya dengan keadaan miskin, matikan saya dengan keadaan miskin, kumpulkan saya bersama orang-orang yang miskin. Ini diantaranya tidak memotivasi kita untuk jadi miskin, bukan, tapi untuk menguatkan orang-orang yang miskin agar kuat hidup dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut, begitu. Karena apa? Banyak orang yang kaya gagal dalam ujian kekayaan, tapi ketika dia miskin, alhamdulillah dia kuat sabar. Ketika kaya nggak kuat bersyukurnya, gitu. Kemudian yang kedua, begitu dalamnya imannya Abu Bakar meniti meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu amalan yang dilakukan Rasulullah kecuali beliau Abu Bakar ingin melanjutkan, ingin meneladani plek ketiplek seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan imannya Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan iman-iman orang-orang yang ada di bumi ini, beliau lebih kuat, tinggi imannya dibanding iman-iman di penduduk bumi ini. Ya, walaupun beliau tidak gemuk atau kurus dan lain sebagainya. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan Bapak menambahi semangat, ya kan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kaya miskin dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fajr tadi ayat 14, 15, 16 tadi menyatakan fa ammal insanu idza mabtalahu. Ayat selanjutnya wa amma idza mabtalahu, ibtila, ujian. Ya. Fa akramahu wa na'amahu, ibtila. Faqadaru alaihi rizqahu, ibtila, dikayakan, dimudahkan, disempitkan, dimiskinkan, semuanya adalah ibtila atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan sabar, kuat ataukah tidak kita. Ketika kita syukur dan sabar, syukur saat kita senang, sabar saat kita enggak senang, maka ajaban li amril mukmin, maka urusan kita semuanya berisi dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan kekayaan kita sabari dengan keadaan kita yang kurang berkecukupan. Lanjut, Pak Haji. Sekarang pertanyaan kedua, coba dari sebelah kanan, Bapak. Ada yang mau bertanya, Pak? Hadiahnya cuma 2, Pak. Oh, ada 4. Boleh. Yang pertama Bapak, alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya mengenai sebuah hadis yang Rasulullah bersabda bahwa ada dua kebahagiaan buat orang yang berpuasa, yaitu ketika berbuka puasa dan juga ketika berjumpa dengan Tuhannya. Yang saya tanya, berjumpa dengan Tuhannya ini tatkala meninggal, mati atau nanti di surga gitu, Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fiik. Dua kebahagiaan orang yang berpuasa, satu saat dia berbuka puasa dan saat dia Idul Fitri. Inda fitri ini dua makna. Satu saat dia berbuka puasa, begitu bahagia. Detik-detik yang kita tunggu, udah kita siapkan kolaknya, kebahagiaan luar biasa. Itu saat kita buka puasa. Yang kedua Inda fitri, saat Idul Fitri, karena hari raya, hari di mana kita dihalalkan berbahagia. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kebahagiaan pertama. Yang kedua inda liqa'i rabbih, ketika ketemu Allah Tuhannya. Tentunya kalau kita mau ketemu Allah, hukum kita manusia ketika hidup di dunia nggak bisa melihat Allah, nggak bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tapi kita bisa menemui Allah di masjidnya, di semua tempat. Di situ ada asar-asar atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lihat. Dimaksud itu ketemu Allah saat dia meninggal dunia, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di antara pahala atau kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan terang benderang seperti purnama tersebut. Ketemunya kenapa bahagia? Sebab pahala puasa yang dia dapatkan tadi. Ya, sebab pahala puasa yang dia dapatkan tadi. Yang kedua, karena puasa telah membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keterangan hadis, yaqulu siyamu, puasa tersebut berkata, ay rabbi mana'tuhu ta'ama bin nahari fasyafi'ni fi. Ya Allah, ya Rabbku, dia dulu rela tidak makan di siang hari selama berhari-hari sampai 1 bulan, maka berikan syafaat untuk dia. Itu puasa. Berkata kepada Allah begitu. Kemudian permintaan puasa untuk menolong kita orang-orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah, fayusyafa'an, kemudian orang tersebut mendapatkan syafaat. Kita bahagia luar biasa di situ. Itu barakallahu fiik. Baik, satu pertanyaan lagi sama terakhir. Kita ada satu lagi challenge ya. Kita yang bertanya ke dia. Boleh. Sekarang pertanyaan ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang masalah kekinian juga di Indonesia. Biasanya kita kalau yang bersedekah atau biasa kita dibilang dermawan, dan kebanyakan orang nanti bisa memanfaatkan. Nah, gimana kita menyikapi sikap demikian untuk supaya Tepat sasaran. Iya, tepat sasaran atau orang-orang tidak memanfaatkan. Betul. Nah, hanya itu aja, Pak. Baik. Satu, ikhlas lillahi ta'ala tetap harus nomor satu. Nah, ini ya. Yang kedua, kita juga harus hati-hati biar tidak dimanfaatkan tadi. Oke? Ketika kita bisa mencari tahu tentang keadaan dia, atau kita sudah tahu dia ini sedang memanfaatkan, memang sengaja bermalas-malasan, mengemis demi untuk mendapatkan belas kasihan, ini kita nggak boleh. Islam tidak boleh dan tidak mengajarkan orang mengemis-ngemis. Ya, Islam tidak mengajarkan. Di waktu yang sama berarti jangan kita membantu orang untuk terus mengemis-mengemis. Makanya ketika kita memberi itu, usahakan tidak memberi cash, usahakan memberi kailnya. Jangan memberi ikannya, kailnya ini, ya kan, biar dia bisa mancing sendiri. Ini pemberian yang terbaik. Tapi ketika kita tidak mampu mengecek, recheck dan lain sebagainya, sementara dia kelihatannya kita husnudzon kepada Allah,
dia sedang membutuhkan kita bantu. Soalnya kalau kita suudzon dulu, kayaknya dia manfaatin deh. Kita udah suudzon sama seorang, ini tentunya suudzon adalah salah satu penyakit hati, ya kan? Biar kita mantap memberi, udah beri ala kadarnya, seperti itu. Jadi kita tetap dapat pahala. Pertama karena sudah lillahi ta'ala, baik tepat sasaran maupun tidak tepat sasaran. Seandainya ternyata kita udah memberi, ternyata dia memanfaatkan, kita kan nggak tahu di awal tadi. Kita nggak tahu di awal tadi, maka kita tetap dapat pahala di sisi Allah, karena innamal a'malu binniyat. Amal yang kita lakukan bergantung pada niat kita tadi di awal. Dan yang kedua, ketika kita bisa mengecek atau bahkan mengetahui secara yakin dia sedang memanfaatkan, maka kita tidak boleh membantu orang yang sedang memanfaatkan tersebut. Kita bantu kasih pekerjaan, maka lebih baik daripada kita kasih uangnya secara langsung. Di masa Rasulullah luar biasa. Mungkin dulu nggak seperti di masa kita sekarang. Sekarang mengemis-ngemis menjadi pekerjaan, bahkan ada komunitasnya dan lain sebagainya. Dan ini harus kita usahakan, kita perangi gitu kan. Memeranginya mungkin yang punya jabatan, yang punya kedekatan dengan pemerintah untuk bisa mendekati dan mengatasi orang-orang tersebut. Mungkin kita sebuah komunitas, yayasan, masjid bisa mengelola hal tersebut, melakukan cek recheck sehingga mereka tidak melakukan atau memberikan pekerjaan kepada mereka dengan apa yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Fadol terakhir.